Halo Merda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Ofia di channel YouTube ini. Semoga Merda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keselamatan, ya walaupun kasus COVID-19 masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu jangan lupa untuk kita menggunakan masker. Jikalau keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, kita membantu orang di sekitar kita yang kurang mampu dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu beserta bala bencana yang ada. Baik Meredos sekalian, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah di podcast Meredos kali ini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Dian ya, yang berada di Goa ya. Alangkah baiknya mungkin kalau Mbak Dian bisa memperkenalkan dirinya kepada Meredos sekalian. Jadi Mbak Dian, saya memanggil para pemirsa kita ini dengan sebutan Meredos gitu. Oke. Ya, saat ini saya Dian, saya berada di Goa. Saya bekerja juga di Goa. Gitu. Oke. Salam kenal buat para Meredos. Oke, Mbak Dian, terima kasih atas perkenalannya. Kalau boleh tahu, Mbak Dian asalnya di Indonesia dari mana ini? Saya berasal dari Surabaya, Mas Agus. Saya berasal dari Oke, Surabaya. dari Surabaya ya. Dan Iya. benar ya, menikah dengan pria warga negara India ya. Sejak tahun berapa, Mbak? Benar. Kalau saya menikah dengan warga negara India, pernikahan saya tahun 2010 akhir Desember. 2010. Iya, Desember. Luar biasa. Berarti sekarang kurang lebih ada 10 tahun lah ya, lebih sedikit kali ya. Iya, 10 tahun. Betul. Oke. Dengan Baik, pada sesi ini Mbak Dian, kita kan di Instagram @india_unik meminta pertanyaan-pertanyaan gitu ya, berkaitan tentang pernikahan dengan pria warga negara India. Ya, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan pertanyaannya dan semoga nanti Mbak Dian bisa ya memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan ini ya. iya, dengan senang hati Mas Baik, Agus. Mbak Dian, pertanyaan pertama ini Mbak Dian ya, dari Nursana Mam ya 82. Pertanyaannya seperti ini. Banyak yang harus tinggal dengan mertua setelah menikah dengan pria India. Realitanya gimana? Ya, realitanya mereka memang harus tinggal dengan mertua. Kebanyakan ya, karena saya juga menikah dengan suami saya juga tinggal dengan mertua. Jadi realitanya ya itu benar gitu. Keadaan bahwa begitu saya menikah, saya harus tinggal dengan mertua saya, dengan maksudnya dengan joint family ya. Oke, joint family ya. Itu kurang lebih 90% seperti itu ya pernikahannya. Istilahnya Yes. hampir sebagian Yes. besar akhirnya tinggal dengan mertua gitu ya. Hampir sebagian besar seperti itu. Oke, baik. Tapi memang betul apa adanya seperti itu ya. Baik, selanjutnya nih Mbak. Pertanyaan dari Aigantini 3 ya. Apakah benar setiap pernikahan di India harus bawa mahar perhiasan yang banyak, baik Muslim ataupun Hindu ataupun mungkin agama lainnya gitu? Oke, kalau itu lebih disebut dowry. Oke, Dowry, iya, bagi para perempuan yang menikah di sini kebanyakan sebagian dalam arti sebagian dari mereka memang membawa kayak uang, tapi tergantung dari pihak laki juga, karena pihak laki juga kadang mereka bertanya gitu, mereka bertanya bahwa mereka akan bertanya pada pihak perempuan bahwa saya mau dowry sekian, begitu, ada nominalnya biasanya. Karena teman saya juga menikah dengan warga negara India juga, dia juga apa istilahnya, calon suaminya juga berkata bahwa saya minta dowry sekian. Gitu. Tapi kemudian mereka akhirnya konfirmasi lagi, bahwa banyak mereka yang juga konfirmasi bahwa saya punyanya hanya ini, apa yang mereka bisa ya mereka istilahnya mereka konfirmasi lagi gitu, Mas. Oh begitu ya. Jadi misalnya nih ya warga negara Indonesia, orang asing, seperti Mbak Dian gitu, ingin menikah dengan pria warga negara India, apakah juga ada dowry atau bagaimana? Kalau saya memang saya sama suami saya
saya bilang bahwa saya ada sekian uang. Mereka mertua saya bertanya pada saya itu sama saya minta dowry dengan nominal waktu itu memang. Cuma saya bilang saya nggak bisa untuk apa ya istilahnya bahwa kita punya konsep menikah karena kita saling mengasihi. Jadi berusaha untuk menghilangkan tradisi seperti itu. Saya bilang ke suami saya waktu itu bahwa tapi dia mungkin gini Mas, yang dia ajukan pada saat itu adalah tentang agama, maaf ya. Oke. Tentang agama, bahwa kamu nggak bisa ini ya, udahlah. Tapi kamu mau nggak mengikuti agama saya seperti itu? Oke, baik ya. Jadi waktu itu memang dinegosiasi ya untuk dowry, tapi lebih ke perpindahan agama gitu ya? Iya, perpindahan agama seperti itu. Oke, baik. Terima kasih ya. Baik Mbak Dian, ini ada pertanyaan juga dari yesinura.ps ya. Aku ada tetangga nikah sama orang India. Dia kasar Mas Agus. Apakah laki-laki India itu memang kasar-kasar kah? Ya, kalau dibilang seperti itu gini, itu tergantung pribadi orangnya, Pak. Saya tidak bisa menjudge bahwa semua pria India enggak, bahwa memang ada sebagian seperti itu, cuma enggak semua sih Mas Agus, enggak apa ya istilahnya ya, tergantung pribadi orangnya sendiri sih kalau karakter seperti itu. Karena untuk saya enggak bisa ini. Nggak bisa, jadi memang tergantung pribadi individu masing-masing ya. Betul. Tapi apakah memang ada kecenderungan atau bagaimana gitu ya? Kecenderungan memang ada Mas Agus. Saya nggak bisa menutupi, memang ada. Saya temui itu di beberapa keluarga pun seperti itu. Ya, memang ada seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak Dian. Mohon maaf nih ya, ini pertanyaannya unik-unik ini jadi dari Meredos ini. Dari Aini_Aini 2020. Apakah suami India itu pelit? Oh. Aduh, gimana ya bilangnya ya? Kalau dibilang pelit gini. Mereka lebih apa ya? Lebih kalkulasi. Lebih perhitungan. Lebih perhitungan gitu ya, lebih perhitungan. Jadi kalau dibilang pelit ya, ada yang nggak seperti itu juga ada lah Mas, pastilah. Dan saya juga melihat semua orang yang menikah dengan India juga suaminya ya jor-joran juga sih, seperti itu. Tapi aku kembali lagi ke karakter orang. Tapi memang kalau yang Mbak rasakan gitu ya, kalau secara umum melihat orang lain mungkin ataupun perbincangan antar istri-istri yang Mbak rasakan gitu, apakah memang ada perbedaan itu gitu, lebih ada kecenderungan pelit gitu? Ada, yes, ada. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan yang kembali diulang, tapi mungkin bisa dijawab lagi ya. Ini pertanyaan dari Desi Sri Susila. Kalau sudah menikah, haruskah tinggal dengan keluarga suami? Iya. Itu suatu keharusan atau sebenarnya bisa ngontrak di tempat lain atau kayak gimana ya? Gini, kayak mereka kalau mama begitu, mereka selesai menikah ya, pasti hari kedua mereka akan tinggal di pihak laki-laki, begitu. Kemudian mereka ada kayak 3 hari, 4 hari berada di rumah suami. Tapi setelah itu kalau mereka mau tinggal di tempat lain pun bisa, Mas. Bisa. Itu tergantung ininya sendiri juga sih. Mama ikut, karena sebagian mereka dan sebagian yang saya rasakan memang banyak yang bilang bahwa saya harus tinggal sama suami. Tapi kalau ada istilahnya konfirmasi ya, istilahnya antara dua belah pihak ya nggak apa-apa kok Mas. Jadi masih memungkinkan ya sebenarnya kalau memang kesepakatan bersama untuk tinggal di luar dari mertua gitu ya, rumahnya gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya ada pertanyaan Mbak Dian dari Wulan_CIF. Ribet nggak kakak nikah di India itu? Nikah di India itu waktu awal saya menikah, saya berpikir bahwa menikah di India sangat ribet ya.
Tapi begitu saya menjalani ke sini dan saya tahu istilahnya banyak orang, dalam arti bahwa mereka gampang kok Mas, nggak seperti istilahnya antara agama satu agama gitu, enggak. Tapi sebenarnya semuanya tuh masih dalam relatif yang apa ya, masih bisa dikontrol gitu, masih bisa dikontrol. Oke, jadi terbilang ini ya, masih bisa dikatakan tidak ribet-ribet sekali ya, istilahnya kalau di India ya. Kalau di India sendiri nggak ribet-ribet amat sih Mas. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Yulietri.y. Mengapa beberapa wanita Indonesia yang menikah dengan pria India mereka bercerai lalu pulang ke Indonesia? Oke. Karena mau pulang kemana lagi kalau nggak pulang ke Indonesia? Iya betul banget, betul sekali. Jadi mungkin ini faktor-faktornya ya, kenapa biasanya bercerai gitu? Iya, kalau memang mereka biasanya bercerai, kebanyakan mereka mungkin masalah dengan mertua. Kalau memang mereka tinggal di joint family. Oke. Dan mereka pasti, aku harus kemana lagi gitu loh. Aku harus kemana lagi? Aku saat ini kalau nggak pulang ke Indonesia, masa aku harus tinggal di India. Meskipun pun kalau mama bercerai, setahu saya bahwa OCI-nya kan dicabut begitu. Jadi mereka otomatis harus pulang ke Indonesia. Jadi faktornya adalah biasanya permasalahan dengan mertua ya? Iya. Kebanyakan sih seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Indah.Anggreni88. Adik saya mempunyai pacar orang India, Muslim Ahmadi. Apakah di India Muslim biasa dan Muslim Ahmadi itu berbeda? Setahu Mbak Dian bagaimana? Mungkin di sini maksudnya Muslim Ahmadiyah kali ya? Iya, makanya sepertinya sama ya Mas ya. Kalau buat saya sih sama, nggak ada perbedaan sih selama Muslim di sini. Cuma mungkin seperti itu sih Mas. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Juelina_Arunika_Azahra. Apakah pria berkasta Brahmana harus menikah dengan kasta yang sama? Setahu saya iya. Oke, setahu Mbak iya ya. Tapi Mbak gimana Mbak? Kalau misalnya kita kan di Indonesia nggak ada kasta nih. Terus perempuan Indonesia tuh nikah misalnya dengan kasta tinggi itu gimana itu? Bisa sih Mas, karena sebagai teman saya juga seperti itu, karena kita nggak punya kasta. Kemudian dia tahu suaminya calon suaminya kasta ksatria. Kemudian mereka akhirnya berkonfirmasi, istilahnya sama sekali berdiskusi, dan mereka bilang bahwa kita memang nggak punya kasta gitu loh. Tapi akhirnya pun suaminya menerima dengan baik, keluarga suami ya menerima dengan baik dia. Jadi biasanya Mbak nama istri ngikut ya nama belakangnya itu ke nama suami ya, biasanya gitu ya? Iya betul. Oke, kan biasanya kan misalnya ada kastanya nih, misalnya Agarwal gitu ya, berarti kan istrinya misalnya nanti, mohon maaf misalnya Putri Agarwal misalnya kayak gitu ya? Iya seperti itu. Oke, berarti ngikut ya istilahnya gitu ya? Ya. Oke, dan masih bisa diterima gitu ya? Masih bisa diterima Mas. Oke, selanjutnya nih Mbak Dian ada pertanyaan dari Rosalina Dewi ya. Kalau beda agama susahkah untuk menikah di India? Kalau beda agama di India nggak susah untuk menikah dengan agama lain ya, nggak susah. Tidak susah ya. Jadi pemerintah India mengakui ya pernikahan beda agama ya Mbak? Mereka mengakui Mas. Oke, baik. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ulfa Hasanah 4. Apakah ada pria India yang berpoligami? Kalau setahu saya mereka berpoligami, mohon maaf sebelumnya, karena kalau di Muslim mereka ada ya. Ada. Jadi ya rata-rata mereka Muslim yang mereka memang punya lebih dari satu istri begitu. Tapi kalau misalnya yang Hindu mungkin Mbak, apakah ada seperti itu atau agama lain? Sikh misalnya atau Kristen? Kalau gini, kalau mereka sih lebih banyak secara jujur ini Mas ya. Ya nggak apa-apa. Emang harus jujur.
nggak berani. Mereka istilahnya pingin punya 2 istri, cuma mereka istilahnya gue pacaran aja deh sama lu gitu. Oh, Gitu. ini maksudnya Jadi selingkuh gitu? kalau dibilang selingkuh apa ya? Mereka lebih lebih ini sih Mas, lebih mereka takut istilahnya apa ya? Aku nggak bisa. Mereka lebih lebih selingkuh ya kayak gitu ya istilahnya ya. Lebih selingkuh kayak gitu. Soalnya gini, mereka kayak yang setahu saya nih ada cowok nih agamanya maaf agamanya Katolik. Dia punya istri. Tapi dia juga punya simpenan lain begitu. Yang itu rata-rata kayak mereka tuh kayak yang biasa aja. Mungkin kalau buat kita sih ya nggak biasa. Tapi buat mereka ya nggak apa-apa. Memang kebanyakan mereka di daerahnya mereka punya hubungan dengan kayak tetangganya, kayak ini. Oke. Mereka sebut sih Mas, seperti itu. Ada di suatu daerah memang seperti itu. Oke. Tapi prosentasenya apakah banyak Mbak seperti itu atau sedikit ya? Atau berapa persen gitu kalau dikira-kira? Kalau melihat secara kasar. Secara kasar sih ya sekitar 50-50 lah Mas. 50-50. Besar juga ya kalau begitu ya? Iya, karena apa ya? Apa ya? Kalau mama di tempat kita di Muslim mereka juga apa ya? Lebih baik kamu poligami deh daripada lu punya pacar lain kalau buat daripada lu nutupin seperti ini. Banyak kayak gitu sih Mas. Oke. Yang secara kasat mata saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Selanjutnya ada pertanyaan nih Mbak dari Maria.marice ya. Sesulit apa sih mungkin ya perbedaan kultur menikah dengan pria India gitu? Perbedaan kultur menikah dengan pria India. Iya. Dalam arti proses pernikahan atau bagaimana? Iya, sepertinya ini mungkin prosesnya ya. Prosesnya ini apakah ada upacara-upacara lagi atau seperti apa gitu urusan-urusan yang harus dilakukan? Kalau seperti itu semua tempat beda-beda ya Mas. Ada yang juga cepat karena ada yang mereka hanya menikah secara negara gitu. Ada yang mereka hanya udah deh kita menikah gereja aja gitu. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin kalau kultur sih ya sebagian daerah sih. Jadi tidak terlalu kentara juga ya Mbak ya, tinggal mau pilih apakah secara negara itu pun juga bisa diurus gitu kan ya. Betul. Kalaupun secara agama juga bisa juga gitu ya diurus secara agama juga gitu ya. Oke, baik. Baik, selanjutnya Mbak ini ada pertanyaan dari S Ramadan _2. Apakah setelah menikah wanita di India tidak boleh mengunjungi rumah orang tua mereka lagi? Untuk warga negara India ya. Mereka boleh Mas. Masih boleh ya berkunjung ya? Boleh. Mereka masih boleh berkunjung seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya nih Mbak Dian, ada pertanyaan dari Nisa Zubair 19. Mbak, apakah pria India itu kalau sudah jatuh cinta jadi bucin banget? Ini mohon maaf, bucin itu budak cinta ya. Kalau mungkin belum. Jadi apakah mereka tuh benar-benar tergila-gila gitu, benar-benar minta ampun gitu cintanya sama si ceweknya itu? Mereka lebih ke challenge. Kalau buat aku sih ke challenge ya. Ke challenge mereka seperti itu ya. Karena biasanya mereka apa ya? Kalau sudah ya namanya orang pacaran sih kalau begitu. Mereka sudah gua nih pingin nih sama lu, gua pingin sama lu, terus akhirnya begitu gua dapet setelah setahun 2 tahun itu yang istilahnya sudah nggak seperti itu lagi sih. Kalau bilang bucin biasa aja sih kalau buat aku Mas. Oke, biasa aja ya. Jadi waktu awal-awal ingin menikah itu ingin istilahnya mendekati itu biasa aja ya gitu ya waktu itu. Iya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Ini hampir sama pertanyaannya.
Ini rata-rata pertanyaannya apakah benar semua biaya pernikahan cewek yang tanggung itu mungkin yang disebut dowry ya. Tadi sudah Iya, dijawab ya. itu tergantung Kenapa setelah menikah wanita India tinggal di rumah mertua, kenapa nggak beli rumah sendiri? Oke, karena eh, Apakah itu budaya apa seperti apa ya Mbak ya maksudnya? Kebiasaan atau gini, mereka istilahnya bisa dibilang bahwa begitu menikah seorang eh, orang suami India adalah kamu bisa menjaga ibu saya, jadi kamu tinggal di rumah saya. Begitu dengan mertua, dengan dengan adik ataupun dengan keluarganya mereka sih, seperti itu. Jadi lebih budaya ya Mas ya, Oke, budaya kalau jadi gitu. sudah menjadi budayanya seperti itu ya. Iya, iya. Oke, jadi filosofinya adalah setelah menikah laki-laki ataupun anak yang sudah menikah itu istilahnya menjaga orang tuanya ya dengan Betul. istrinya gitu ya. Betul, betul, Oh, betul oke. seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Nadia Nadia Ulfama ya. Assalamualaikum. Bagaimana sifat laki-laki di sana yang ingin mempermainkan wanita yang ingin menikah ya dengan mereka? Ini mungkin bagaimana sih maksudnya sifat laki-laki yang ciri-cirinya nih ingin mempermainkan saja gitu wanita gitu, khususnya wanita Indonesia mungkin. Oke, ciri-cirinya mereka biasanya awal-awal mereka kan bilang bahwa gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, gue akan lakuin apa yang kamu inginkan gitu. Tapi begitu kamu tanya, hubungan kita mau dibawa kemana nih? Atau kamu siap nggak menikah dengan saya? Biasanya nih mereka yang mereka agak dengan pertanyaan itu mereka agak mundur gitu loh. Kadang, oh mamaku, maksudnya ibunya kadang setuju nggak? Karena mereka harus minta persetujuan dari semua keluarga, dan kalau dibilang sih, kalau aku pikir sih semua tetangga deh ditanyain seperti itu. Aku mau menikah sama ini nih, kamu setuju nggak? Kayak gitu. Akhirnya bahkan akhirnya mereka yang kalau mereka nggak setuju ya lebih baik sih mereka hanya mempermainkan dengan kata-katanya mereka sendiri sih. Oke. Jadi memang ketika rencanakan menuju hal yang serius gitu ya, mereka cenderung mundur ya. Itu ciri-ciri ya. Kalau mereka istilahnya mempermainkan gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, apakah memang benar kalau mertua itu seseram sebagaimana diceritakan di sinetron-sinetron India atau film-film Bollywood gitu ya, ataupun mungkin yang Mbak rasakan sendiri ataupun yang perempuan Indonesia lain rasakan gitu? Oke, kalau dibilang serem sih tergantung. Ada mertua yang sangat baik, ada istilahnya aku bisa bilang itu tergantung pribadi orang tersebut, pribadi keluarga tersebut ya Mas ya. Karena kalau dibilang serem sih ya nggak serem amat, tapi kalau dibilang apa ya Mas ya, kayak yang ada di film itu pun aku merasakan hal seperti itu gitu loh. Aku pun juga pernah merasakan di posisi seperti itu, jadi ya. Seperti itulah. Oke, biasanya berarti yang dilakukan gitu ya ketika berada di rumah itu berarti apa Mbak yang istilahnya sama mertua gitu diminta gitu bantuan? Mereka biasanya karena mereka selalu bilang bahwa rumah ya, tentang rumah biasanya. Ini nggak bersih lah, rumah belum bersih lah, masih ada pokoknya hal-hal sebenarnya itu hal kecil gitu loh, tapi akhirnya dibuat besar sama mereka gitu loh. Jadi ya seperti ya, bilang serem ya, serem sih kalau buat aku sih, tapi ya lama-lama aku terbiasa. Oke, lama-lama terbiasa ya. Ini sekali lagi ya Mbak ya, kita ingin menegaskan banyak sekali di sini Mbak pertanyaan, apakah benar perempuan yang membayar seserahan, membayar dowry, membayar mas kawin kepada pria India gitu ya, ini benar ya? Secara umum ya? Secara atau bagaimana? Umum sih, seperti secara umum untuk yang aku alami sih iya sih Mas. Iya, tapi aku nggak melihat ke arah sini ya. Ke arah sini pun mereka hanya bernegosiasi. Mereka bernegosiasi dulu sebelum menikah. Kalau mungkin kalau dulu sih aku melihatnya bahwa
aku mau menikah dengan anak kamu, kamu harus menyerahkan dowry sekian. Oke, oke. Berarti walaupun ada tapi masih bisa dinegosiasikan ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah pria India itu sukanya ghosting? Ghosting dalam arti gimana ya? Ghosting itu seperti menghantu-hantui ya. Misalnya mungkin di medsos, misalnya Facebook ataupun mungkin bahkan sampai ke WhatsApp, ngechat terus gitu kan mungkin ya, ataupun nanya-nanyain kabar ataupun seperti itu kurang lebih ya. Saya kurang tahu juga ini istilahnya, tapi kayaknya dia sering gitu untuk menghubungi gitu. Oke. Setauku sih ada teman, ya sepertinya Mas. Ada, karena ada temanku yang seperti itu sih. Dia punya pacar orang India dan mereka selalu istilahnya menakuti, kalau kamu nggak mau sama aku nih, aku mau istilahnya mau lompat nih dari apartemen sekian, seperti itu. Wah. Seperti itu sih yang makanya aku sih. Jadi akhirnya waktu itu aku bilang sama temanku adalah yang kamu hati-hatilah kalau dengan pria seperti inilah, seperti itu. Ini jadi kalau ada yang seperti itu bilang mau bunuh diri, apa kita lanjut atau kita mundur aja, atau kita udah gak usah dihubungi lagi lah, putus aja hubungan? Mendingan kalau aku sudah putus deh, kalau aku udah putus aku nggak mau. Lagian dia mungkin nggak beneran lompat kali ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan dari Jeju 0_0. Mbak, kenapa cowok India bisa langsung suka dari pertama chat? Apa mereka suka main-main? Kalau itu sih biasanya mereka main-main ya, akhirnya nanti keterusan. Kalau dalam arti bahwa kalau gua nih chat sama kamu, terus akhirnya kamu merespon, berarti ya akhirnya cewek ini akhirnya tertarik nih sama kamu. Jadi akhirnya mereka akan oke, aku akan sama kamu begitu. Tapi akhirnya kalau buat aku sih, kalau itu cowok itu pasti main-main deh Mas. Oke. Tipikal cowok seperti itu sih. Jadi baru pertama kali chat gitu ya, mungkin baru satu malam gitu ya. Tiba-tiba di penghujung malam bilang I love you gitu ya. Ini berarti main-main gitu ya Mbak ya? Iya, karena kita nggak tahu kan, kita Betul. belum tahu orang, kadang-kadang kenapa orang ini selalu directly ngomong seperti ini gitu. Jadi buat aku sih main-main. Oke. Mbak, ini ada pertanyaan lagi dari Army_Suci. Di sini ada istilah dowry debt. Masih berlakukah di Uttar Pradesh atau mungkin di India lah secara umum, ataupun mungkin di daerah Mbak? Jadi mungkin ini karena nggak bisa ngasih dowry kali ya, sesuai yang diharapkan keluarga suami, lalu mungkin dibunuh atau kurang lebih seperti itulah. Aku aku belum melihat hal seperti itu sih Mas. Kalau di tempat aku ya, yang sampai segitunya sih masih belum ini sih. Oke, masih belum ya. Ini ada pertanyaan bagus ini Mbak dari Miana_Harunita. 1 ya. Menikah dengan pria India seperti apa yang kemungkinan besar itu langgengnya lebih luas ataupun lebih besar? Oke, yang jelas kalau yang satu dia takut sama agamanya dia ya. Baik itu Hindu, Islam, Kristen ya. Betul. Okay. Yang kedua adalah pria tersebut dia mengerti kamu dan keluarga kamu. Buat aku itu kebanyakan bahwa kalau mereka bisa menerima kamu, mereka harus bisa menerima keluarga kamu. Seperti itu. Yang ketiga ya, kamu juga bisa menerima keluarga dia dengan baik. Dalam arti bahwa jangan hanya baik karena suami. Begitu ya. Baiklah karena memang kamu menyayangi keluarga suami kamu. Seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ini semoga menjadi pesan yang bagus ya kepada para wanita Indonesia gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini rata-rata pertanyaan sama. Ini selanjutnya. Oke, mahar juga masih. Kebanyakan mahar di sini ya pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari Nona Nitata. Cara menaklukkan hati calon mertua India itu seperti apa? Menaklukkan hati mertua.
buat Mungkin ya, sebelum menikah dan pada saat setelah menikah mungkin dua tips oh, kalian, Mbak. oke. Kalau buat aku sih, Mudah atau gampang gitu? ah dibilang mudah ya mudah, bilang gampang ya gampang. Gimana ya, kalau dibilang pada saat sebelum sebelum kamu menikah, sebaiknya ya kamu melakukan konversasi dengan mamanya, karena mama yang paling dekat dengan putranya kan. Ya, Jadi betul. carilah apa yang dia tidak suka, dalam arti bahwa kalau mama ya istilahnya mendekati mertua lah, dalam jadi Mm-mm. menjaga hubungan dengan mertua begitu. Kemudian apalagi ya, kalau mama aku sih, aku dulu sukanya buatin mertuaku teh, teh sih, Chai. teh. Kayak kalau setiap ya jam 3 sore kan kita ada tradisi minum teh ya, minum teh. Jadi ya Betul, dari betul. situ lama-lama, dan aku berusaha untuk mengerti mertuaku, apa yang dia tidak suka, dalam apa ya, apa yang dia tidak suka ya nggak aku lakuin gitu loh. Ya, dan aku memang benar-benar sebenarnya sih sayang sama beliau. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya hal itu mudah ya untuk bisa dilakukan selama kita berkomunikasi yang baik ya dengan mertua ya. Betul, betul, Oke. betul. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana sih cara mengurus berkas pernikahan gitu ya antara mbaknya mungkin ya warga negara Indonesia dengan pria India gitu ketika di Indonesia itu bagaimana caranya gitu? Kalau aku pada saat itu jelas aku punya surat keterangan single dari RT RW, kemudian apa lagi ya, dari pihak suamiku itu juga ada keterangan single dari tempatnya dia. Kemudian kalau saya kemudian paspor, fotokopi paspor, kemudian ya kemudian setelah saya dapat surat keterangan single, kemudian saya pergi ke KUA. Begitu aja semua dokumen Oke. dari, karena suami saya dulu di Dubai ya. Jadi dia minta surat dari pancayat istilahnya, dari Mm. pencayat Goa. Kemudian habis itu dari surat keterangan single dia bawa ke kedutaan India di Dubai. Kemudian paspornya dia, kemudian surat singlenya dia, kemudian dimasukkan ke kantor urusan agama di Indonesia. Oh, oke. Dan itu sudah diterjemahkan atau tetap bahasa Inggris boleh atau harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semua? Diterjemahkan, Mas Agus, Oke, oke. diterjemahkan. Baik, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ya. Bagaimana caranya supaya kita tahu kalau si pria India ini belum pernah menikah? Adakah dokumen yang bisa membuktikan itu? Iya, kamu yang calon suami kamu harus ada surat keterangan dari pancayat tempat dia tinggal, itu bahwa kamu adalah masih single. Kamu dari keluarga ini namanya siapa begitu, dan kamu masih single gitu. Kemudian dimasukkan ke kantor urusan agama sih di Indonesia. Oke, jadi dengan dokumen tadilah gitu ya untuk bisa gitu ya Iya. mengetahuinya ya. Oke, ada pertanyaan dari Luna Cantik .official. Bagaimana sih proses perceraian gitu ya? Apakah ribet kalau di India ini mengurusnya gitu ya? Baik mungkin yang Muslim, Hindu ataupun agama yang lainnya. Oke. Kalau untuk proses perceraian itu lumayan ribet sih di India ya. Karena nggak seperti di Indonesia yang begitu gampang begitu. Oh, aku ke pengadilan, aku mau cerai nih. Enggak, karena di sini bertanya apa ya? Istilah harus kamu ada, kalau pada saat itu kamu harus ada pihak kayak ditanyain benar nggak sih ini seperti si A, ini seperti ini, si A itu selingkuh begini, kemudian kamu ke pengadilan, kamu harus menunggu yang berapa lama begitu, seperti itu sih. Oke. Prosesnya Jadi lebih lama. lebih tidak sesederhana di Indonesia ya pastinya ya dan Betul, harus ada iya. pembuktian yang sebenarnya gitu ya, Iya. saksi-saksi gitu ya. Iya, iya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian atas jawabannya. Ini kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari
Meredos kalian yang ada di Instagram @india_unik. Ya, semoga saja ini bisa menjawab, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dian atas jawabannya gitu ya. Baik Meredos, terima kasih ya sudah mengikuti bagian pertama ngobrol saya bersama Mbak Dian ya, warga negara Indonesia yang menikah dengan pria India. Dan insya Allah nanti kita akan berbagi cerita lagi bersama Mbak Dian terkait bagaimana sih tips untuk menikah dengan pria warga negara India. Terima kasih Meredos telah menonton. Bor Sukriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.